Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Hidayat dari kelas reguler manajemen B dengan NIM 3402210063. Kita di sini akan melanjutkan kembali tugas komputer bisnis. Untuk kali ini yaitu tugasnya menganalisa perusahaan. Di sini ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, menggunakan metode profitability index. Yang kedua, break-even point. Yang ketiga, profitability ratio, dan yang terakhir menggunakan cost benefit ratio ataupun benefit cost ratio. Berikut video tutorialnya. Nah, di sini kita akan menggunakan Excel sebagai aplikasi atau media pembantunya. Nah, di sini yang pertama kita akan menghitung profitability index. Di sini datanya sudah saya copy paste dari soal sebelumnya ataupun dari kolom yang ini. Nah, untuk profitability index di sini rumus yang digunakan yaitu total present value. Nah, nilai dari sum total yang ini, total present value dibagi dengan initial investment. Nah, untuk itu, untuk kita jumlahkan dulu total present value, di sini kita menggunakan rumus sama dengan, ataupun untuk cepatnya ALT plus. Nah, kemudian tekan enter. Nah, maka akan langsung muncul. Di sini profitability index-nya yaitu 1,71%. Nah, untuk mesin B, di sini initial investment-nya 32 juta, untuk total present value-nya yaitu 40 juta. Nah, masih sama seperti yang tadi, profitability index-nya, rumusnya yaitu total present value yang ini dibagi dengan initial investment. Nah, profitability index yang mesin B yaitu 1,27. Nah, karena di sini nilai profitability index dari kedua mesin, yang mesin A 1,71, yang mesin B 1,27. Nah, karena di sini awalannya sama 1, jadi yang dipakai nantinya yaitu yang mesin A. Karena nilainya lebih besar, jadi lebih menguntungkan. Nah, untuk yang berikutnya, setelah profitability index, yaitu break-even point. Di sini soalnya sudah sesuai dengan yang Bapak Mukhtar contohkan. Di sini jumlah produknya 20.000 piece. Nah, untuk harga jual per unitnya yaitu 250. Nah, untuk total penjualan sama dengan jumlah produk dikali dengan harga jual per unit. Di sini kita temukan total penjualannya yaitu sebesar 5 juta. Nah, untuk biaya tetap di sini yaitu sebesar 2 juta. Untuk biaya total biaya variabel di sini 2.500.000. Nah, untuk biaya variabel per unitnya yaitu di sini sebesar 125. Nah, untuk biaya variabel dibandingkan dengan penjualan, kita menggunakan rumus sama dengan biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Nah, hasilnya 0,50. Nah, untuk BEP dalam unit, kita menggunakan rumus sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung
harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Kemudian tutup kurung. Di sini BEP dalam unitnya kita temukan yaitu 16.000. Nah, untuk BEP dalam rupiah kita gunakan rumus sama dengan biaya tetap dalam kurung dibagi dalam kurung 1 dikurangi dengan biaya variabel per unit, kemudian dibagi dengan harga jual per unit. Kemudian tutup kurung. Di sini BEP dalam rupiahnya yaitu 4 juta. Nah, setelah kita temukan nilai-nilai tadi, artinya di sini perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan mencapai 16.000 unit. Kemudian perusahaan juga tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta rupiah. Nah, setelah kita menentukan break-even point, selanjutnya kita akan menentukan profitability ratio. Untuk menentukannya ada 3 cara. Yang pertama yaitu profit margin, yang kedua earning power, yang ketiga menggunakan return of investment. Untuk yang pertama kita menggunakan profit margin. Di sini sudah ada datanya sebagai berikut. Untuk NOI-nya di tahun 2011 sebesar 4 juta. Nah, untuk NS-nya di tahun 2011 yaitu 24 juta. Nah, untuk profit margin-nya kita menggunakan rumus sama dengan NOI yang ini dibagi dengan NS, kemudian tutup kurung, kemudian dikali dengan ini 100%. Nah, maka hasilnya 16,7%. Nah, untuk yang berikutnya, earning power ataupun return of investment masih sama saja sih rumusnya. Di sini seperti ini, cuman data-datanya agak berbeda. Nah, untuk yang ini, untuk yang earning power, NOI-nya di sini 4 juta. Nah, ini bedanya yaitu TA di tahun 2011 yaitu sebesar 15 juta. Nah, untuk rumusnya yang earning power juga masih sama saja dengan tadi profit margin, yaitu dalam kurung NOI dikurangi ataupun dibagi dengan TA tutup kurung, kemudian dikali dengan persentase. Di sini hasilnya yaitu 26,7%. Nah, untuk PM yang ini, yang ROI juga masih sama. Untuk yang NOI-nya yaitu 4 juta. Untuk TI-nya di sini sebesar 12 juta. Untuk persentasenya 100%. Nah, untuk ROI juga rumusnya masih sama saja seperti tadi. Dalam kurung NOI dibagi dengan TI, kemudian tutup kurung dikali dengan persentase yaitu 100%. Nah, hasilnya yaitu 33,3%. Nah, untuk berikutnya, setelah kita menentukan return of investment, kita bisa menentukan selanjutnya yaitu rentabilitas. Di sini soalnya PD Dendis Dosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income ataupun NOI yaitu sebesar 10 juta di tahun 2011. Untuk interest ataupun bunga sebesar 5%,
Untuk taks pajak sebesar 10%. Nah, modal sendiri tahun 2011 yaitu sebesar 20 juta. Di sini kita masukkan dulu datanya untuk NOI-nya ataupun penjualan bersih sebesar 10 juta. Kemudian tingkat bunganya yaitu ataupun tingkat interest 5%. Kemudian taks ataupun pajak dikenakan sebesar 10%. Nah, untuk rumus ROI-nya yaitu sama dengan NOI dikurangi dengan buka kurung NOI dikali dengan interest ataupun bunga, kemudian ditambah dengan NOI dikali dengan taks ataupun pajak. Kemudian enter. Nah, untuk return of investment-nya yaitu di sini sebesar 8.500.000 rupiah. Kemudian yang berikutnya kita menentukan BC tetap dan juga BC tidak tetap. Di sini soalnya sudah sama dengan yang Bapak contohkan. Nah, untuk menentukan BC ataupun di sini kita menggunakan rumus manual dulu, sudah saya hitung sebelumnya. Nah, soalnya suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%. Nah, depresiasi selama 30 tahun yaitu dengan nilai residu 10% dan biaya operasional sebesar 20 juta. Biaya operasional di sini yaitu per tahunnya. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Di sini untuk menghitungnya benefit per tahunnya ataupun benefit cost-nya untuk di sini yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya tahunan. Di sini untuk benefit per tahun datanya yaitu 126 juta. Nah, di sini diambil dari keuntungan proyek pengairan 126 juta per tahun. Nah, untuk total biaya tahunan yaitu sebesar 100 juta. Nah, kita hitung dulu untuk biaya tahunannya. Untuk menghitung biaya tahunan yang ini yang 100 juta yaitu bunga bank dikali dengan investasi pada awal tahun pertama. Nah, karena di sini bunga banknya tetap yaitu sebesar 5%, maka kita kalikan dengan 1 miliar, maka hasilnya 50 juta. Nah, untuk depresiasi selama setahunnya yaitu 10% dibagi dengan 30 tahun. Maka di sini ketemu nilainya yaitu 30 juta. Untuk biaya operasional per tahun 20 juta. Maka setelah kita totalkan yaitu biaya tahunan 100 juta. Maka benefit cost ratio yang ditemukan yaitu nilainya sebesar 1,26. Nah, di sini coba kita hitung. Untuk initial investment, yaitu investasi awal sebesar 1 miliar, untuk nilai bunga banknya 5%, nilai residu 10%, untuk depresiasi yaitu nilainya 30 tahun. Nah, untuk biaya operasional sendiri per tahunnya yaitu sebesar 20 juta. Total biaya tahunan yaitu yang telah kita jumlahkan tadi sebesar 100 juta. Nah, untuk biaya tahunan di sini rumusnya yaitu
total initial investment dikali dengan bunga. Kemudian ditambah lagi initial investment dalam kurung F14 ataupun initial investment dikali dengan F16. F16 ini yaitu nilai residu dibagi dengan ataupun dikali dengan F16. F16 yaitu depresiasi. Di sini depresiasinya yaitu selama 30 tahun. Kemudian dibagi dengan F17. F17 di sini yaitu biaya, yaitu depresiasi. Kemudian ditambah dengan biaya operasional. Maka hasilnya 100 juta. Nah, untuk benefit per tahun, yaitu yang tadi 126 juta, maka untuk BC rasionya yaitu sama dengan biaya benefit per tahun dibagi dengan total biaya tahunan. Maka hasilnya 1,26. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu benefit cost tidak tetap. Benefit cost tidak tetap yaitu nilai bunganya setiap tahun di sini selalu berbeda. Untuk tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua 6%, dan tahun ketiga 8%. Maka di sini total biaya tahunannya akan berbeda tiap tahunnya karena nilai bunga berbeda. Untuk tahun pertama, initial investment dikali dengan bunga yaitu 50 juta, maka total biaya tahunan 100 juta. BCR rasio yang kita peroleh yaitu 1,26. Nah, untuk tahun kedua, bunga bank di sini 6% dikali dengan initial investment itu sebesar 60 juta. Nah, untuk di sini untuk BCR rasionya masih sama yaitu benefit per tahun dibagi dengan total biaya tahunan. Di sini kita temukan hasilnya yaitu 1,145. Nah, untuk yang ketiga di sini 8% bunga per tahunnya, maka total biaya tahunan 130 juta. Nah, untuk total biaya tahun di sini untuk rumus yang ini kita bisa menggunakan rumus sama dengan dalam kurung kemudian initial investment dikali dengan bunga kemudian tutup kurung ditambah dengan dalam kurung initial investment dikurangi dalam kurung initial investment dikali dengan nilai residu. Kemudian tutup kurung 2 kali bagi dengan depresiasi ditambah dengan biaya operasional. Hasilnya yaitu 130 juta. Maka BCR rasio yang kita peroleh yaitu 0,969. Itulah video tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.